Orang yang mau menyerah dengan Allah, yang melepaskan apa yang Tuhan minta, dia akan lebih ringan bebannya. Selama ini ada beberapa orang yang memikul beban sendiri dalam hidupnya, yang begitu berat, dan Tuhan berkata, lepaskan itu. Tapi kita berkata, tidak Tuhan, aku gak mau lepaskan. Kalau terus engkau ngotot seperti itu, engkau seperti keledai yang tertimpa beban. Kalau kita berani meninggalkan semua yang Allah berkata tinggalkan, bebanmu akan ringan. Engkau mendapat pertolongan dan bebanmu diringankan. Saya berdoa, biar kita jangan jadi orang yang suka ngotot dengan Tuhan. Kalau dia berkata, serahkan, serahkan. Yang kedua, mari kita buka Mazmur pasal yang ke-10. Mazmur pasal 10 ayat yang ke-14. Mazmur 10 ayat 14. Alkitab berkata begini. Engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah, apa saudara? Menyerahkan diri, Anda garis bawahi itu, menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong, atau untuk yang tidak punya bapak, engkau menjadi bapak bagi mereka. Nah, kata meninggalkan diterjemahkan juga dengan arti menyerahkan diri. Orang yang mau melepaskan atau meninggalkan yang Allah perintahkan, dia diajar Tuhan untuk menyerah. Dan saya mau berkata kepada Anda ya saudara, sebetulnya kita ini kan punya background masing-masing. Kalau background kita ini berbeda, cara kita bereaksi itu berbeda. Sehingga ada orang yang gampang menyerah di bagian tertentu, ada orang yang menyerah di bagian yang sama, beratnya luar biasa. Saya punya pengalaman kecil lah. Saya dengan anak saya Samuel itu masa kecil kami beda wataknya. Sampai sekarang mungkin masih agak beda. Saya ini dulu orangnya rendah diri, penakut. Apa-apa enggak berani, apa-apa enggak berani. Anak saya semua berani. Sampai terlalu nekat. Anak laki satu, keluarnya Samuel. Saya ajak dia ke Kanada kan. Ajari ya, tak bohongin saudara. Diajak orang mancing dan cari kepiting. Itu naik boot, kira-kira isi 7 orang. Dikebut kenceng sekali. Kalau sudah kena ombak itu kayak, sampai begitu. Mau kebalik-balik rasanya. Dia ketawa-ketawa, bapaknya sudah keringat dinginnya keluar, saudara. Setelah di tengah, yang 2 orang naik ke dek, mancing. Cuma pakai pelampung, gak ada pegangan sebetulnya. Pegangannya itu, aduh gak kuat, sepele. Dia bilang, papa aku mau naik. Sini aja. Jangan pak, aku mau naik. Yang lain ngomong, iya pak, biar naik pak, seneng. Saya bilang seneng naik kecemplung anaknya siapa? Pakai pelampung sih saudara. Nekat, naik, mancing. Setengah hari dapat 2. Tapi kepitingnya lumayan, dapat berapa Sam? 8, dihitungi sama dia. Tukang mancing ulung juga, dapat 2, kepiting dapat 8. Kalau sudah mulai gerak, saya yang teriak-teriak, Sam, pegangan Sam. Semua teriak, Samuel, pegangan. Ya, pegangan. Pegangan itu gak megang saudara, nempelkan tangan. Nekat. Sudah kesel, mancing gak dapat-dapat, akhirnya apa saudara? Tidur. Saya pegangan Sam. Saudara ngerti kalau saya sebagai manusia, buat saya berat untuk menyerah. Saya bilang, gimana saya bisa melepaskan begitu? Ada banyak hal toh. Ya, watak itu beda sekali. Dulu saya nggak berani apa-apa, ini anak nekatnya luar biasa. Kami diajak ke Victoria Island, saudara. Makan Chinese food. Kan kita diberitahu, jangan terlalu banyak minum soft drink, itu nggak sehat buat kita. Ya saya tahu yang paling sehat itu minumannya Pak Yos, AB. Tahu apa itu? Air putih. Saudara. Pak Yos punya minuman sendiri, air putih. Tapi Samuel ini paling nggak suka sama air putih, saudara. Dia kalau minum semua Coca-Cola, Sprite, yang begitu-begitu pokoknya dia suka. Setelah minum, makan, dia minta, aku minta Sprite. Mamanya bilang, nggak boleh. Hari ini cuma 2, AW atau jus.
Ya dia milih jus akhirnya. Terpaksa. Setelah makan, ini agak pinter sekarang, brilian otaknya. Gak tahu niru siapa. Datang ke saya ngomong gini, Pak, kalau I'm Sprite itu artinya apa? Artinya kamu adalah Sprite. Dan aku tidak mau minum kamu, kecut saya berkata. Dia bilang I'm Sprite itu apa? Artinya aku adalah Sprite. Apa kamu Sprite? Loh bukan Pak. Maksudnya aku ingin Sprite itu, aku kepengen Sprite itu Inggrisnya ngomongnya gimana. Saya nggak ngerti, sudah tak pikir cuma tanya. Bapaknya terlalu bloko, anaknya kepinteran saudara. Jadi dia tanya, Pak kalau aku pengen Sprite itu Inggrisnya gimana? Ya saya ajari yang gampang-gampangan, I want Sprite. Oh gitu ya, ya. Ngapain? Diem saudara. Saya makan, dia berdiri. Dia jalan, saya liatin. Ini mau kemana ini anak? Ataukah mau keluar atau mau ke toilet saudara? Anda ngerti? Manggil pelayannya. Lewat, excuse me katanya. Dia kalau excuse me gak tak ajari, ngerti Dewi. Excuse me katanya. Noleh toh, I want Sprite. Gak lama datang saudara. Sprite sama kasihkan dia. Mamanya bilang, lo kok pesen? Siapa yang pesen? Saya bilang, usaha sendiri saya berkata. Saya bilang, boleh diminum karena ini usahamu sendiri. Setelah diajari sekali. Waktu anaknya Bu Linda kawin, minumannya adalah AW lagi saudara, air putih saudara. Tapi di ujung situ ada meja, orang sediakan Coca-Cola. Dia ngomong sama saya, Pak, Coca-Cola Pak. Kok kamu tahu? Sudah tak puteri. Jadi dia muteri tempat itu survei. Ngerti tempatnya Coca-Cola. Saya nggak ngerti, dia ngerti. Tuh Pak di situ itu orang ngambil Coca-Cola. Terus dia berdiri. Kamu mau apa? Ya aku mau kayak kemarin tuh, excuse me, I want Coke, katanya. Saya bilang, salah. Ngomong itu tambahi 2, buat aku 1, katanya. Jalan, pulang bawa 2 gelas gede, ketawa-ketawa. Bayangin. Jadi ini termasuk golongan nekat anak saya ini. Tapi saya beritahu saudara ya, kami itu sebelumnya pergi dengan hasil didikan Tuhan yang luar biasa. Diajar menyerah dengan Tuhan. Samuel ini kan lahir 8 bulan. Waktu kecil sering kejang, sering step. Ada sekali waktu kami itu pergi, dia step. Yang ada cuma kakaknya sama pembantu. Jadi nggak tahu berapa menit dia kejang tanpa pertolongan yang memadai. Sampai ditolong tetangga. Nah rupanya akibat dari itu, Pak Yusak kemarin juga baru ngobrol sama saya cerita yang ngomong yang sama. Itu ada bagian dari otaknya 10 titik itu yang seperti mengeluarkan percikan listrik begitu, sehingga ganggu konsentrasinya. Dokter berkata, wah ini kalau ditangani sekarang nggak masalah sih, tapi kalau dibiarkan sampai dewasa kelak, ini bisa nanti epilepsi. Tapi kalau sekarang diobati, justru ini baik, nggak masalah. Tapi itu sudah menjelang kenaikan kelas. Ini anak saya ini kalau belajar, Anda kalau nggak percaya tanya teman-teman yang pernah nungguin lah. Dari jam 2 siang ya, sampai jam 9 malam dia tahan. Hanya break makan. Tidak ngeluh, tidak berontak, tidak ngamuk-ngamuk, maki-maki, tidak. Belajar yang tidak tahan orang tuanya. Sampai ganti shift. Pertama istri saya tidur dulu. Dia sudah teler, dia tidur, saya bangun babak kedua. Anaknya tetap seger. Tetap belajar, ulangannya 4, 5. Kalau 6 sudah bangga, lu pinter enggak aku? Pinter, saya bilang. Bayangin saudara. Waktu cawu 3, kami terima surat dari gurunya, itu menjelang ulangan umum. Gurunya berkata, gurunya baik. Ini kalau tidak ada hasil kemajuan yang menyolok, anak ini kemungkinan besar tidak naik kelas. Dan dia berikan akan daftar nilainya. Jadi prestasinya dia diberikan semua, jadi fair. Dia berkata, hitung sendiri kalau nggak percaya. Pokoknya nilainya kayak begini. Saya bilang, wah ini nilainya memang luar biasa. Saya bilang, ini berat. Jadi kami tiap hari itu ngitungi sampai kalkulator batunya habis. Ngitungin nilainya bisa naik tidak. Akhirnya ulangan umum yang pertama, nilainya bagus, komplit. Dari 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 belum ada saudara. Jadi komplit 3, 4, 5, 6.
Saya bilang, iya corone, saya berkata. Libur seminggu. Nah waktu itu gini, saudara. Waktu terima surat pertama, gurunya sudah ngomong sama istri saya. Bu, ini nggak perlu dirapatkan sebetulnya karena nilai sudah kayak begini itu nggak bisa diapa-apain lagi. Saya tahu nggak bisa mengolah sendiri, jadi apa adanya ini nggak memungkinkan untuk dia naik. Dan sudah diberi beberapa pengertian, ini kan dasar ya, kalau dia nggak bisa ngikuti, SMP-nya kan berat segala macam. Tapi kalau Anda sebagai orang tua, lihat anakmu berjuang seperti itu, hasilnya kayak begitu, apa yang Anda rasakan? Tentu Anda mendoakan, tapi perasaan sebagai orang tua gimana? Kemudian ketika ulangan pertama, saya nggak tahu gimana, gurunya ngomong waktu awal-awal ulangan umum kedua itu, dia bilang, wah ini nilainya di tengah ini, sudah mulai kemajuan, ini harus dirapatkan ini, bisa naik atau tidak. Sampai akhirnya itu ulangan berakhir, dan saya mau beritahu saudara begini ya, kalau Anda gagal, Anda ingin tahu penyebab gagal hidupmu gampang. Lihat ke cermin, Anda langsung ketemu dengan oknumnya yang membuat hidupmu gagal. Tapi kalau Anda berhasil, saya mau beritahu Anda ke cermin, Anda tidak ketemu dengan siapa-siapa yang membuat Anda berhasil. Sebab kalau kita berhasil, bukan pertama karena anugerah. Yang kedua karena ada orang-orang sekitarmu yang sebetulnya mendukung hidupmu dengan segenap hati. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya punya teman-teman yang mendukung kami. Saya cerita dengan mereka problem anak saya, mereka doakan dengan segenap hati. Pak Timotius ini pendoa syafaat hebat, karena kalau punya beban tolong ke dia. Kalau doakan tiap 1/4 jam bangun sembahyang buat Samuel, tidur lagi. 1/4 jam bangun lagi sembahyang. Semalam gak tidur saudara, luar biasa. Ini pendoa syafaat hebat. Anda kalau punya problem datang ke dia, Pak doakan saya, itu doanya kayak begitu. Makanya hati Tuhan terenyuh melihat begitu saudara. Yang lain mendoakan, saya tahu didoakan banyak orang. Pastor Harold Gingrich saat di rumah saya, nginep rumah saya ngomong, Pastor tolong doakan anak saya, mungkin dia gagal. Saya ngomong gitu malah nangis ya. Saya ngerti kok perasaanmu, aku dulu ngalami kayak begitu, anakku bermasalah, dia cerita macam-macam. Lu yang nangis harusnya saya, malah dia yang nangis saudara. Tapi dia berkata, saya janji mendoakan Samuel, pokoknya saya janji mendoakan. Itu minggu-minggu saudara, itu pressure yang luar biasa buat keluarga kami. Dia ini hampir, boleh dibilang gak pernah nonton TV kok selama itu. Dolannya gak pernah di rumah belajar tok. Sampai saya ini hafal Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Saya hafal. Patimura, saya kalau ngajari, Sam yang nyerbu benteng Durstede siapa di Maluku? Lupa saya bilang, uang 1.000 Sam. Dia ingat, orang lompat toh pak gambarnya, baliknya Patimura. Dia bilang, kita punya cara. Jadi yang ketawa-ketawa nek punya anak, tak ajari corong ngajari anak. Jadi akhirnya saudara, akhirnya ulangan selesai yang kedua, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya panggil dia, saya hanya siapkan mentalnya seandainya tidak naik. Sebab yang berat mentalnya, saya bilang, Samuel, Papa ngerti kamu sudah berjuang luar biasa. Sekarang cuma satu yang bisa nolong kamu, yaitu Tuhan Yesus. Nanti Papa sembahyang, kamu juga sembahyang. Kalau Tuhan tolong beres. Tetapi, saya berkata gini, seandainya Tuhan itu berkehendak lain, jangan kecewa. Kamu gagal sekarang gak apa-apa. Tahun depan kita coba lagi. Sama-sama, aku tidak akan marah. Dan dia reaksinya saudara, cool banget. Ya Pi, tenang, tanpa ekspresi ketakutan atau apa. Ini anak kalau sudah terlalu kalem banget bahaya. Dalamnya bisa, jantungnya sudah mau rontok sebetulnya. Luarnya cool banget. Ya Pi, kayak gak ada apa-apa tanpa berdosa. Saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ya sudah, akhirnya saya sembahyang. Saya bilang, aku tak maju buat anakku lah. Dan saya dengan Tuhan itu punya strategi diplomasi yang bagus sekali. Dan saya tak ajar para saudara, jangan ngomong Tuhan kalau saya ngajari saudara. Pelajari ya saudara ya. Karena kalau dengan Tuhan, kecepit, jangan ngotot. Tak klaim pokoknya hirasataka dalam nama Yesus. Malah bubar semua menurut saya. Kita mesti, saya kalau dengan Tuhan itu gini, saya nggak mau maksa-maksa, saya makin kenal dia, saya makin tahu Tuhan itu kontrol semuanya. Anda tidak usah khawatir, dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya, amen. Beres semua diatur Tuhan kok saudara, saya hanya ngomong gini, Tuhan,
ini kalau engkau nggak nolong Samuel, ya sudah, pasti gagal dia. Dan aku bisa apa? Kau kan tahu aku ini nggak punya apa-apa. Ini jemaat ada kan karena engkau. Buktinya aku nggak bisa kok menghasilkan anak-anak jenius semua yang nggak bisa kok. Aku nggak kecewa punya mereka, tapi membuktikan aku ini nggak bisa apa-apa. Kalau engkau nggak nolong, ya sudah ini nggak gagal loh Tuhan. Nggak bisa. Tapi saya bilang, kalau engkau mau, gampang. Kalau engkau mau. Tapi kalau engkau nggak mau, aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Jelas, kamu ngerti, aku juga ngerti. Aku mesti gagal. Tapi saya bilang, kalau engkau mau, kok gampang. Tinggal balik telapak tangan keletek begitu beres. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau, ya nggak bisa apa-apa aku. Aku terus terang Tuhan, aku ini nggak ada apa-apanya kok. Nggak nolong aku sudah habis ini nggak bisa apa-apa. Mau ngerti aku, kita sudah berjuang. Enggak, ini sudah kekuatan kami maksimal, kau ngerti Tuhan. Aku juga ngerti, kalau kau nggak nolong, nggak ada apa-apanya ini. Tapi kalau engkau mau, saya bilang, gampang. Malah gelem saudara. Kalau udah bilang, bubar semua malah kira-kira. Itu diajar untuk menyerah. Anda tahu apa yang terjadi? Menjelang kami berangkat, hari Sabtu atau hari apa ya? Istri saya telepon gurunya lah. Saya dorong dia, ya pamit dengan gurunya. Karena waktu mau pergi kan mereka 1 minggu di muka saya mintakan izin untuk liburan ke Kanada. Waktu telepon gurunya heran, dia ngomong gini, Bu saya ini lagi ngitung nilainya Samuel ini. Saya ini bingung. Kalau saya hitung-hitung lagi, ini bisa naik loh anak ini sebetulnya. Ini nilai murninya itu gak perlu dikatrol-katrol nih, bisa naik anak ini. Jadi gak perlu dirapatkan, ini naik. Dari tidak usah rapat tidak usah lagi saudara. Karena naik. Kami dengar tuh kaget sekali. Jadi Bu, naik Bu, sudah berangkat aja, naik. Nah, dia lagi ikut kakaknya belajar setir mobil. Sampai di dekat rumah, tak teriakin, Sam kamu naik. Dia ngomong sama Papa, gurumu. Saya berkata gitu. Dia lompat dari mobil. Ini saya mau beritahu Anda ya, di depan anak saya cerita. Saya nggak bohong, saudara, karena mereka ngerti apa yang terjadi dengan yang kami alami sore itu. Saudara ngerti, ini anak dengan kami dari sejak lahir. Saya belajar dengan saudara ya, kalau Tuhan tidak buka mata rohani kita nggak ngerti orang lain. Bahkan anak kita sendiri pun tidak ngerti. Tapi ada yang masih muda saya beritahu, kalau orang tuamu tidak bisa ngerti hatimu, kalau Tuhan nggak buka, memang jangan disalahkan. Karena memang nggak ngerti, saudara. Makanya minta Tuhan membuka mata mereka supaya ngerti. Kalau kita nggak dibuka Tuhan, nggak ngerti, saudara. Kita nggak pernah pisah bertahun-tahun, dari kecil saya ngerti pertumbuhannya. Tapi untuk mengerti siapa dia, baru sore itu kebuka, saudara. Anda ngerti apa yang terjadi? Dia masuk kamar, tanya mamanya, Mama aku naik ya? Naik. Dia naik, ikut naik kemana? Kasur, saudara. Dia lompat ke kasur, dia lompat di atas kasur saya. Saya khawatir jebol, tapi saya ingat enggak jebol, yang ini enggak mungkin jebol. Dia teriak-teriak, dia lompat, aku naik. Dia ngerebahkan di kasur, begitu, dia ketawa keras. Setelah ketawa keras, wah, nangis ujungnya. Saya bilang, loh, dalamnya stres ternyata, luarnya cool, saudara. Ngerti ya? Saya sampai iran, waduh Tuhan aku gak kenal anakku. Baru sekarang aku ngerti yang di dalam tidak seperti penampakan luarnya. Makanya Anda kalau bergaul dengan orang, kalau Tuhan tidak buka saudara. Nah ngerti, makanya kalau Anda sedang didekati orang ya, laki perempuan mau didekati, sebelum Anda memutuskan ya, berdoa Tuhan, buka mataku. Supaya aku ngerti orang ini siapa. Serigala berbulu domba atau domba berbulu serigala. Sebab Anda mesti hati-hati. Kalau enggak ngerti. Saya dengar banyak cerita sudah di mana-mana. Orang pacaran bertahun-tahun tidak ngerti kalau lakinya itu pakai obat ngepil. Setelah kawin sekian bulan ketahuan belum setahun cerai. Pacaran bertahun-tahun. Waduh, wajah pendeta kalah alim sama dia, begitu santun, begitu sempurna. Makanya kalau ada orang terlalu sempurna saya bertanya, apa ya dalamnya itu saya pengen ngerti saudara. Yang malah belak-belakan itu malah gampang ketahuan kalau saudara. Ngerti modelnya, tapi kalau terlalu halus, megang pun tidak berani,
salaman pun begini, ditarik lagi. Saya malah curiga ini Jojo ini naga berbulu domba ini kira-kira. Nah. Makanya kalau Anda bergaul, Anda mau dagang dengan orang, sembahyang yang sama. Tuhan buka mataku. Aku pengen ngerti ini yang aku mau dagang sama orang ini, siapa beliau ini, saudara sebetulnya. Nanti Allah buka, Anda ngerti. Nah waktu itu, dia ngomong gini, ini bahasanya dia saya tirukan. Dia ngomong, Papa, aku sebetulnya sudah siap tidak ikut ke Kanada. Aku mau mainan sama pembantu di rumah. Tante Yun kan pergi ke Bali sama Joshua, temennya dia. Aku mau di rumah sama pembantu. Ngomongnya gitu. Loh kenapa? Lah kan kalau aku nggak naik kan nggak diajak ke Kanada. Aku bilang, siapa yang bilang? Tak tunjukin tiket, tunjukin visanya. Saya bilang, kamu naik, tidak naik, tetap Papa ajak ke Kanada. Anda tahu pertanyaannya? Kenapa? Aku kalau nggak naik, kok tetap diajak, kenapa? Saya bilang, sebab kamu anakku. Nangis lagi. Ini anak kelihatannya kan gitu ya. Tapi saya ngerti sih hatinya lembut, saudara. Cuma saya nggak pernah ngerti penampilan cool di luar itu, saudara. Hot di dalam, saudara. Ngerti, kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan terjebak pada penampilan orang. Dan saya belajar dari pengalaman itu. Saya keluar, Pastor Harold lagi duduk mau siap-siap khotbah di tempat lain, nunggu jemputan. Saya bilang, Pastor, Samuel naik kelas. Dia dengar gitu, saya cerita dengan dia nangis keras, saudara. Mau khotbah, excuse me ya Pastor, aku tak naik dulu, aku mau nangis dulu, katanya. Nangis di kamar, turun. Terus dijemput, Samuel kan naik sepeda, muter-muter. Pengumuman se-RT, aku naik, dia pengumuman. Si Harold di mobil saya dengar nih, lihat Samuel naik sepeda begitu. Di mobil dia nangis lagi. Itu anak naik kelas, dia nangis lagi banyak. Mamahnya kan ngomong gini, Sam, kamu nanti kalau besar jadi dokter ya Sam. Tahu dia ngomong apa? Tidak mau Pak. Mah, aku mau jadi pendeta katanya. Harold juga dengar, mau jadi pendeta? Nangis lagi Harold. Aku bilang, kita kok nangisan nih. Ya enggak mungkin lari mesti jadi hamba Tuhan, mau ditangisi pendeta, pirang-pirang saudara. Pak Ardia tak ceritanya aja, nangis sok dia saudara. Ditangisi dia dimandikan oleh air mata pendeta banyak saudara. Enggak bisa lari itu mesti jadi hamba Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kami diajari sampai ke basic seperti itu. Saudara pikir, wah ini pendeta ini hidupnya enak, memang enak saudara. Tapi soal didikan Tuhan, tetap dididik Tuhan. Diajari menyerah, tetap diajari menyerah. Sebab Tuhan mengasihi kita. Tidak ada orang sempurna, semua diproses Allah dalam agenda Tuhan masing-masing. Jadi kalau saudara diajar oleh Allah, lepaskan. Engkau tidak bisa pegang terus. Kalau engkau berani lepaskan, yang pertama, bebanmu ringan. Yang kedua, engkau diajar menyerah dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Nehemia pasal yang ketiga. Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Nehemia pasal 3, ayat yang ke-8. Ini ayat terakhir kita. Nehemia 3 ayat 8, Alkitab berkata, berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka, apa saudara? Memperkokoh, garis bawahi, Yerusalem sampai tembok lebar. Kata meninggalkan yang ketiga juga artinya adalah memperkokoh. Kalau Anda belajar untuk melepas yang Tuhan mau engkau lepaskan, engkau diperingankan bebanmu. Yang kedua, engkau diajari menyerah oleh Allah. Dan akibatnya yang ketiga, engkau dibuat makin kokoh hidupmu. Orang yang menyerah kepada Allah, itu bukan sekedar orang yang percaya. Tapi lebih dari percaya, dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau memperkokoh kita semua. Kalau Anda belajar dan sedia melepas yang Tuhan minta engkau lepaskan, hidupmu akan makin kokoh dalam tangan Tuhan yang ajaib. Amen, saudara. Jadi jangan pernah ragu. Kalau Allah berkata, lepaskan, lepasin. Sebab, dengar baik-baik.
Seringkali ketika kita memegang sesuatu dan Allah berkata lepaskan, tujuannya apa? Supaya tanganmu ini kosong dan dia bisa berikan apa yang dia sediakan buat kehidupan kita. Yang kita lepas akan diganti dengan yang lebih baik dari Tuhan datangnya. Nah ini luar biasa. Kalau Anda bisa nangkap ini, saya berkata hidup kita akan makin lama makin kokoh. Makin kuat, makin solid dalam Tuhan. Orang menyerah itu enak. Dengan Tuhan itu enak. Saya liburan, saya begitu. Ongkosnya mahal. Oh iya. Kok liburan Pak? Iya, Yesus kan gak perlu Pak. Betul. Sebab Yesus cuma 3,5 tahun pelayanannya. Nah saya kan sudah lebih dari 3,5 tahun. Jadi boleh liburan. Di Alkitab, nanti Anda kalau kapan mau tak bacain ya. Daud itu ngatur soal penugasan dan libur dari anak buahnya. Loh, Daud yang diurapi aja ngerti soal tugas dan liburan, saudara. Jadi kita nih perlu liburan untuk jiwa kita. Stres juga loh, tiap hari jam 2 sampai jam 9 malam ngajari PPKN, IPA, amplitudo, frekuensi, gema, gaung, ngapal kabeh. Saya bilang, waduh aku untuk ijazah 2 ini, caranya begini. Tapi kami menikmati, saudara, kami menikmati. Bagian dari tanggung jawab ini kan ada 2 baby diserahkan, selamat menikmati. Itu anak Anda masih bisa nikmati sampai kira-kira mungkin kelas TK ya. Begitu kelas 1, Anda orang tuanya harus duduk bersama dengan anakmu sekolah lagi. Tapi saya berdoa Anda bisa melewati dengan kemenangan yang luar biasa, amen. Nah saya ceritakan supaya Anda berkata, Anda lihat bahwa hidup kita ini realistis sekali. Kita tidak di awan-awan, kita nginjak bumi, kita menghadapi semua kenyataan yang ada, tapi Allah sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan saya bilang, saya ngomong terus terang dengan Tuhan, saya nggak berkata, Tuhan aku perlu liburan dalam nama Yesus. Dia ngerti kok saudara, saya ngomong Tuhan, boleh nggak aku liburan? Tuhan berkata, boleh, kalau boleh Tuhan, duitnya sediakan. Enak toh? Oh aku mau liburan Tuhan, bayar dewi. Berapa tiketnya, berapa fiskalnya, mahal saudara. Tapi kalau Anda berkata, boleh nggak Tuhan? Itu saya berkata gini, menghimbau itu lebih enak. Tidak membuat sakit hati dan kecewa, ngerti? Kalau klaim kayak asuransi gitu. Dalam nama Yesus, aku tuntut ini, aku klaim. Tuhan berkata, wih anakku galak-galak ya. Kayak asuransi aku diklaim terus tiap hari. Tapi kalau kita belajar menghimbau Tuhan, Anda kan enak. Kalau Allah berkata tidak, ada tujuannya, ada reasonnya. Waktu dia berkata ya, ada konsekuensi baiknya. Dia sediakan semuanya. Terus saya bilang, Tuhan aku mau liburan. Dia berkata, ya. Saya berkata, duitnya. Dia kasih dalam waktu 2 minggu. Saudara. Luar biasa. Ada orang ngasih dolar. Pak ini untuk Bapak, saya dengar mau ke anu ya. Kasih. Ada orang ngasih lagi sekian puluh juta. Pak ini untuk keluarga Pak, jalan-jalan. Saya bilang, luar biasa dihitung. Persis berkelimpahan malah saudara. Tuhan itu baik. Kalau Anda bisa nangkap ini ya saudara, hidupmu tidak usah ngotot. Amen. Tidak usah ngotot saudara. Dan saya percaya kita menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan. Pak itu uang iman-iman Pak, singgahi. Nanti bosok saudara. Lebih baik yang berkat Tuhan itu dinikmati. Amen. Belajar untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kalau hanya memiliki tanpa menikmati percuma. Seperti orang lumpuh punya kolam renang, bagus. Pembantunya, sopirnya berenang. Dari atlet olimpiade semua, majikannya cuman bayari untuk maintenance-nya, bayari airnya yang pakai orang lain. Seperti Anda buta punya TV 300 inch, gede, 3 dimensi. Delok opo, memiliki bayar pajaknya, tidak menikmati. Jadi sembahyang saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang baik. Carilah pengajaran dan kesaksian. Bukan hanya engkau tahu dari apa yang kata orang, tapi engkau mengalami, engkau menyaksikan. Engkau ada di dalamnya. Dan sesuatu yang luar biasa akan jadi bagian dari hidup kita. Sampai ada stigmata dari Yesus sendiri. Thank you Lord. Terima kasih. Dan sementara itu engkau menguduskan dan menyucikan kami kembali ya Tuhan.